Selamat siang. Kali ini saya Dedi Eko Subiandono dengan NIM 26029938884. Dalam kali ini akan melakukan wawancara terkait topik peningkatan inovasi infrastruktur untuk mendukung industri berkelanjutan di Indonesia. Di samping saya ada pelaku untuk industri kecil menengah, dia Bapak Sulistiono, yaitu pengusaha untuk penjualan buku di sekitaran wilayah Jawa Timur dan bahkan Indonesia ya, Pak Sulis ya. Iya. Ya, oke. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Sulis untuk latar belakang usaha, bagaimana usaha ini dimulai. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bapak Dedi atas waktu yang diluangkan ke saya. Jadi saya jelaskan profil usaha kami, yaitu UMKM yang bergerak di bidang supplier kebutuhan sekolah, mulai dari buku, ATK, dan beberapa kebutuhan yang lain. Oh, jadi kebutuhan sekolah ya, kebutuhan. Iya, kebutuhan sekolah. Gitu. Ya. Itu kapan dimulainya kira-kira untuk usahanya sendiri? Kalau dimulainya usaha yang ini itu mulai 2012. 2012, jadi hampir 10 tahun lebih ya. Iya. Sudah sustain lah ya, sudah itu. Tadi untuk produk-produknya yang ditawarkan atau yang disuplai apa aja Pak Sulis? Produknya yang kita suplai kebutuhan sekolah, yang pertama buku paket. Ya, buku paket. Terus LKS. Terus pemesanan map, rapot, map ijazah, dan ATK. ATK ya. Terus dalam pemasarannya sendiri ini, dalam pemasaran apakah ada teknologi yang digunakan atau masih konvensional selama ini? Untuk pemasaran, alhamdulillah kita sudah mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Oh ya, oke. Nanti teknologi seperti apa? Nanti kita jelaskan, kita gali lagi ya setelah lebih dalam lagi habis ini ya. Baik. Ya, selanjutnya ini Pak Sulis, dalam melakukan usaha kan pasti ada tantangan ataupun hambatan ya dalam melakukan usaha selama 10 tahun terakhir ini. Nah, tantangan, hambatan terkait infrastruktur atau apapun lah, itu ada nggak Pak Sulis? Untuk sebuah usaha tantangan jelas ada, hambatan pun juga ada. Ya. Seperti apa itu? Tantangannya seperti apa? Tantangan kita juga bersaing dengan kompetitor, bersaing dengan dari segi kualitas, bersaing dengan dari sisi harga, itu. Oh, seperti itu. Ya. Terus untuk hambatannya, kalau kita mau ngirim ke luar pulau, itu misal ke Papua, itu terkendala dengan cuaca. Karena produk buku itu harus kita packaging dengan safety, biar nanti nyampe sekolahan yang sesuai alamat, itu tidak sampai kena air atau kehujanan. Iya. Gitu. Berarti kalau pengiriman seperti itu ke Papua akan memakai apa? Kapal atau pesawat? Itu pakai ekspedisi. Iya. Ekspedisi kargo, jalur udara kapal. Kapal ya. Kapal, jadi gitu. Agak lama ya memang kalau kapal ya. Iya. Jadi kalau untuk yang kota-kota besar sih nggak seberapa waktu yang lama. Kalau untuk yang dari pelabuhan besar terus masuk ke yang kecil lagi itu memakan waktu. Gitu. Ya. Sampai berapa lama kalau infrastruktur ini? Pengiriman misalnya dari Jawa Timur ke Papua sampai itu? Kalau perjalanan kapal dari Surabaya ke Pelabuhan Jayapura itu 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. 1 minggu. Ya. Setelah itu jika ada sekolah yang harus masuk ke misalkan ke Nabire, Merauke, Manokwari, itu lanjut dari Pelabuhan Jayapura, sehingga itu makan waktu. Oh, waktu lagi ya. Terus untuk ini pemasaran ini, apakah sudah mengadopsi teknologi seperti e-commerce atau marketplace atau apa, sudah memakai seperti itu? Untuk menopang omset dan untuk mengikuti jangkauan lebih luas, terus dengan meningkatkan omset, salah satunya
sementara ini kami menggunakan WhatsApp marketing. WhatsApp itu? marketing. Ya, jadi WhatsApp marketing itu dari database customer itu kita kelola. Jadi kita kelola. Kalau sudah jadi customer itu nanti sudah jadi data existing atau data customer. Ya, terus yang dari data mentah yang belum jadi data customer itu kita olah lagi bagaimana caranya supaya menjadi data existing atau data customer loyal kepada kami. Ya, gitu. Berarti memanfaatkan teknologi juga ya untuk mendapatkan istilahnya big data, kalau sekarang istilah kerennya big data ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk Pak Sulis selanjutnya apakah masih ada inovasi-inovasi apa kira-kira yang akan untuk menjawab tantangan untuk pemasarannya lebih luas lagi untuk usaha yang akan dilakukan? Jelas kalau inovasi itu tetap kita lakukan setiap tahun dan kita evaluasi setiap tahun. Jadi harapan kami kita harus mengikuti kebutuhan pasar dan itu kita imbangi dengan inovasi yang akan kita lakukan. Inovasi-inovasinya yang nanti dari di pasar itu nanti akan kita antisipasi untuk inovasinya seperti apa. Nanti goalnya, endingnya di omset. Omset ya, harapannya omsetnya bisa meningkat tiap tahun ya, gitu ya. Harus meningkat. Oke, baik Pak Sulis. Jadi tadi kan ada terkendala soal infrastruktur ya. Kita di konsen SDG ke-9 yaitu inovasi infrastruktur juga. Ini harapannya apa ini ke pemerintah agar ini pemerintahan baru juga ya, agar infrastruktur bisa menopang kepada pelaku usaha kecil menengah ini. Seperti apa harapannya terhadap? Harapan kami dari selaku pelaku UMKM untuk bahan baku, ketersediaan bahan baku plus harganya stabil. Harga stabil ya. Harga bahan bakunya ada tapi harganya nggak stabil. Sangat berpengaruh di produksi. Oke, ya. Gitu. Berarti mungkin bahan baku juga terkait infrastruktur juga ya. Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur untuk pengiriman ke daerah-daerah ataupun dari supplier ke pabrik gitu ya. Ada lagi mungkin harapannya terhadap pemerintah agar kondisi sosial politik sangat berpengaruh nanti untuk di daerah. Daerah ya. Seperti apa itu contohnya sebenarnya? Begini, di daerah itu misalkan dalam kondisi konflik biasanya untuk pengadaan itu sangat berpengaruh dengan kondisi seperti itu. Berarti demand di daerah itu tergantung kondisi keamanan ataupun di daerah. Betul. Ya. Kalau daerahnya konflik itu juga akan mempersulit juga ya untuk distribusinya. Ya. Berarti keamanan ini merupakan selain infrastruktur, keamanan yang termasuk juga penting lah harus diperhatikan dalam untuk menjamin usaha para industri kecil ini tetap sustain ya, tetap berjalan dengan baik. Saya rasa sih cukup Pak Sulis. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan usahanya semakin jaya, semakin lancar dan semakin expand ya ke daerah-daerah lagi, keluar pulau lagi. Sehingga masyarakat sebagai IKM atau industri kecil menengah sebagai penopang ekonomi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia yang baru nanti. Semoga. Ya. Terima kasih Pak Sulis untuk sama-sama. Terima kasih. Ya.